Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9 dengan judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak mau tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, dia menjelaskan tentang keadaan manusia pada akhir zaman nanti. Masa akhir adalah saat-saat yang sulit dan berbahaya. Dari segi karakter, manusia akan mencintai dirinya sendiri sehingga menjadi sangat egois, sombong, tidak peduli, saling bertengkar, menyukai kejahatan, suka berkhianat, memberontak kepada orang tua dan juga kepada Allah. Selanjutnya, dari segi kerohanian, mungkin secara lahiriah yang mereka terlihat menjalankan ibadah, tapi sebenarnya hatinya meragukan Allah. Pengajaran firman yang mereka dengar itu juga sia-sia, karena mereka tidak dapat mengakui kebenaran Allah sehingga menimbulkan kerusakan di dalam jemaat. Padahal ibadah tanpa mempercayai kuasa Allah di dalam Kristus itu adalah hal yang sia-sia, karena mereka tidak akan mengalami pembaharuan kehidupan. Pada akhirnya mereka akan menolak dan memberontak terhadap kebenaran, seperti Yanes dan Yambres yang memberontak kepada Musa. Kita bisa baca di Perjanjian Lama. Nah, melalui penjelasan ini Rasul Paulus menegaskan bahwa Timotius harus mewaspadai keadaan tersebut karena mereka begitu dekat dengan akhir zaman, meskipun mereka tidak tahu kapan waktu tepatnya. Apalagi situasi yang digambarkan oleh Rasul Paulus tersebut bukan tentang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi tentang orang percaya yang ada di dalam gereja. Mereka mungkin mengajarkan dan melakukan hal-hal yang baik, akan tetapi jauh di dalam hatinya tersembunyi motivasi yang tidak murni. Ibadah yang mereka lakukan adalah kosong dan sia-sia karena tidak menghasilkan perubahan apa-apa dalam kehidupan mereka. Kehidupan rohani yang seperti ini bagaikan tubuh yang tidak bernyawa karena tidak bersumber pada relasi pribadi dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, semua hal yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini terkadang juga kita temui dalam gereja masa kini. Namun seperti nasihat Rasul Paulus, kita tidak boleh terpengaruh dan terjerumus dalam kesesatan yang bertentangan dengan firman Tuhan seperti ini. Oleh sebab itu, mari kita terus berusaha memperdalam pengetahuan firman dan pengenalan akan Allah, sehingga hidup kita akan terus diperbaharui di dalam Kristus. Selanjutnya, melalui karya Roh Kudus, mari kita memberikan diri kita untuk dibimbing agar kita bisa hidup kudus dan setia pada kebenaran firman. Mari kita menjalani kehidupan dengan bersandar sepenuhnya pada kuasa, kasih, dan juga kebenaran Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, mari renungkanlah bagaimana kehidupan kerohanian saudara selama ini.
Di samping semua ibadah atau pelayanan yang sudah saudara lakukan, apakah saudara sudah benar-benar mengalami pembaharuan kehidupan? Apakah saudara sudah memperdalam pengetahuan firman dan pengenalan akan Allah setiap hari? Jika belum, maka mari datang kepada Allah dalam doa dan meminta kuasa-Nya untuk memperbaharui kehidupan saudara. Dan mari meminta kekuatan dan juga bimbingan dari Roh Kudus supaya saudara dibimbing untuk hidup kudus dan setia pada kebenaran firman Allah. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih jika pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kembali memulai satu hari yang baru. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus selalu waspada dengan kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami mungkin sering melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan hidup kami, kiranya Roh Kudus Engkau akan membimbing kami, sehingga kami dapat setia melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami serahkan juga seluruh kehidupan kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.